Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisda Karlina, NPM 186303006, kelas 4A reguler pagi Banjarmasin, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma shell sort. Baiklah. Sebelum kita membahas tentang algoritma shell sort, saya akan menyinggung terlebih dahulu apa sih itu algoritma. Nah, bagi kalian yang mempunyai jurusan yang sama seperti saya atau pernah sekolah pada jurusan komputer, pasti sudah sering mendengar apa itu algoritma atau sering disinggung oleh guru atau dosen kalian. Jadi, bagi kalian yang sudah mengetahuinya, saya akan mengingatkan kembali, tapi bagi kalian yang belum mengetahuinya, saya akan memberitahukan, yaitu algoritma adalah langkah detail yang ditunjukkan untuk komputer guna menyelesaikan suatu masalah. Namun, algoritma itu bukan program, karena algoritma bersifat bebas terhadap bahasa pemrograman. Algoritma yang dapat dikatakan sebagai algoritma yang efisien merupakan algoritma yang dimana pada saat pemrosesan algoritma tersebut tidak memakan banyak waktu dan juga tidak memakan banyak memori dalam pemrosesannya. Seperti yang sudah dijelaskan, efisiensi algoritma umumnya ditinjau dari dua hal, yaitu efisiensi terhadap waktu dan efisiensi terhadap memori. Jadi walaupun algoritma yang diberikan keluaran itu adalah benar atau paling mendekati kenyataan, tetapi jika harus menunggu berjam-jam atau mungkin berhari-hari untuk mendapatkan outputnya, maka itu bukan efisien. Algoritma tersebut biasanya tidak akan dipakai. Nah, kebanyakan orang lebih menginginkan algoritma yang memiliki pengeluaran atau hasil outputannya yang lebih cepat. Waktu yang diperlukan atau running time oleh sebuah algoritma cenderung tergantung pada jumlah input yang diproses. Running time dari sebuah algoritma adalah fungsi dari jumlah inputnya. Running time dari suatu algoritma berbeda-beda, bergantung pada input yang diberikan. Dengan demikian, pengukurannya dihitung sebagai fungsi dari besarnya input yang diberikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 3 definisi tentang algoritma yang dijelaskan oleh Suwarga. Di antaranya, yang pertama, teknik penyusunan langkah-langkah penyelesaian masalah dalam bentuk kalimat dengan jumlah kata terbatas tetapi tersusun secara logis dan sistematis. Yang kedua, suatu prosedur yang jelas untuk menyelesaikan suatu persoalan dengan menggunakan langkah-langkah tertentu dan terbatas jumlahnya. Yang ketiga, susunan langkah yang pasti yang bisa diikuti maka akan mentransformasi data input menjadi output yang berupa informasi. Nah, jadi algoritma itu juga merupakan suatu prosedur untuk menyelesaikan suatu masalah yang tersusun secara logis dan sistematis serta akan memperoleh data masukan menjadi keluaran yang diinginkan berupa informasi. Nah, jadi itu tadi merupakan pengertian dari algoritma. Semoga kalian paham ya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang algoritma shell sort. Apa sih itu algoritma shell sort? Algoritma shell sort adalah salah satu algoritma dalam melakukan sorting atau pengurutan data angka. Nah, berhubung kita menyinggung tentang sorting atau pengurutan data angka, jadi saya akan menjelaskan lebih detail apa sih itu sorting. Jadi sorting adalah proses pengurutan data yang sebelumnya disusun secara acak atau tidak teratur menjadi urut dan teratur menurut suatu aturan tertentu. Biasanya pengurutan terbagi menjadi dua, yaitu ascending, pengurutan dari karakter atau angka kecil ke karakter atau angka besar, dan descending, pengurutan dari karakter atau angka besar ke karakter atau angka yang kecil. Selanjutnya, algoritma ini merupakan algoritma pengurutan shell ini diberi nama sesuai penemunya, yaitu Donald Shell tahun 1959. Algoritma ini merupakan perbaikan terhadap metode pengurutan sisip.
Algoritma sorting merupakan algoritma yang menempatkan elemen list pada urutan tertentu. Urutan yang paling sering digunakan ialah urutan numerikal dan urutan leksikografikal. Sorting yang efisien sangat dibutuhkan untuk mengoptimasi penggunaan dari algoritma lain seperti pencarian dan penggabungan yang membutuhkan list terurut untuk berjalan dengan sempurna, yang juga sering digunakan untuk kanonikalisasi data dan menghasilkan output yang dapat dibaca manusia. Nah, jadi pengertian itu dilansir dari artikel Wikipedia. Selanjutnya, algoritma self-sort merupakan metode pengurutan data yang lebih efisien, memiliki kompleksitas algoritma yang sama dengan algoritma yang lain. Cara kerja self-sort yaitu dengan cara membandingkan suatu data lain yang memiliki jarak tertentu sehingga membentuk sebuah sublist. Jadi, itu adalah pengertian dari self-sort. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tahapan self-sort. Metode ini mengurutkan data dengan cara membandingkan suatu data dengan data lain yang memiliki jarak tertentu sehingga dibentuk sublist, kemudian dilakukan pertukaran jika diperlukan. Jarak yang digunakan disebut increment value atau sequence number. Misal sequence 5,3,1, pengambilan sequence bebas asal menurun. Jika K sama dengan 5, maka sublistnya data indeks 0, data indeks 5, data indeks 10. Kemudian yang kedua data indeks 1, data indeks 6, data indeks 11. Kemudian yang ketiga data indeks 2, data indeks 7, data indeks 12. Selanjutnya, jika K sama dengan 3, maka sublistnya adalah data indeks 0, data indeks 3, data indeks 6. Selanjutnya data indeks 1, data indeks 4, data indeks 7. Yang ketiga data indeks 2 dan data indeks 5, kemudian data indeks 8. Pemilihan sequence number disarankan. Jarak mula-mula dari data yang akan dibandingkan adalah N dibagi 2 ditambah 1. Kemudian yang kedua, pada proses berikutnya digunakan jarak N dibagi 4 ditambah 1. Selanjutnya pada proses berikutnya digunakan jarak N dibagi 8 ditambah 1. Selanjutnya demikian seterusnya sampai jarak yang digunakan adalah 1. Proses pengurutannya, yang pertama, untuk jarak N dibagi 2 ditambah 1, data pertama dalam kurung I sama dengan 0 dibandingkan dengan data dengan jarak dalam kurung N dibagi 2 ditambah 1. Apabila data pertama lebih besar dari data ke N dibagi 2 ditambah 1 tersebut, maka kedua data tersebut ditukar. Kemudian data kedua I ditambah 1 dibandingkan dengan jarak yang sama, yaitu N dibagi 2 ditambah 1 sama dengan elemen ke I ditambah N dibagi 2 ditambah 1. Demikian seterusnya sampai seluruh data dibandingkan sehingga semua data ke I selalu lebih kecil daripada data ke I ditambah N dibagi 2 ditambah 1. Ulangi langkah-langkah di atas untuk jarak sama dengan N dibagi 4 ditambah 1, kemudian lakukan pembandingan dan pengurutan sehingga semua data ke I lebih kecil daripada data ke I ditambah N dibagi 4 ditambah 1. Selanjutnya yang ketiga, yaitu ulangi langkah-langkah di atas untuk jarak sama dengan N dibagi 8 ditambah 1, kemudian lakukan pembandingan dan pengurutan sehingga semua data ke I lebih kecil daripada data ke I ditambah N dibagi 8 ditambah 1. Demikian seterusnya sampai jarak yang digunakan adalah 1 atau data sudah terurut. Nah, tadi saya sudah menjelaskan tahapan self-sort dengan materi. Selanjutnya saya akan menyinggung analisa self-sort. Algoritma self-sort merupakan
pas atau interval berkali-kali, dan setiap kali pas mengurutkan sejumlah nilai yang sama dengan ukuran set menggunakan insertion sort. Ukuran dari set yang harus diurutkan semakin membesar setiap kali melakukan pas pada tabel sampai set tersebut mencakup seluruh elemen tabel. Ketika ukuran dari set semakin membesar, sejumlah nilai yang harus diurutkan semakin mengecil. Ukuran dari set yang digunakan untuk setiap kali iterasi atau iteration mempunyai efek besar terhadap efisiensi pengurutan. Algoritma cell sort adalah algoritma yang relatif sederhana. Hal ini menjadikan algoritma cell sort adalah pilihan yang baik dan efisien untuk mengurutkan nilai dalam suatu tabel berukuran sedang dengan interval data antara 100 sampai dengan 1000 elemen. Waktu eksekusi diukur dengan satuan sekon. Nah, jadi itu adalah tahapan dari algoritma cell sort. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pseudocode cell sort. Ya, judul dari pseudocode cell sort ini yaitu input output data menggunakan cell sort. Deklarasinya ada tipe data in dan bool dengan variabel r, gap, l, dan k. In gap sama dengan r.length. Variabel gap ini digunakan untuk menentukan jarak. Jarak di sini dalam kurung in gap sama dengan r-length belum memiliki nilai, jadi kita berikan nilai dari r.length. Boolean m. Tipe data boolean digunakan untuk menentukan nilai false atau true. Nah, algoritmanya itu dari while. Fungsi dari perulangan while adalah untuk melakukan tugas berulang selama pernyataan kondisional tertentu adalah bernilai benar, di mana jika jarak atau gap besar dari 1. Rumus yang digunakan yaitu gap bagi sama dengan 2, atau bisa dikatakan gap sama dengan gap dibagi 2. Selanjutnya, while dalam kurung n sama dengan false. Fungsi ini bermaksud adalah selama belum n atau berakhir, maka program akan dilanjutkan terus. Kemudian kita akan beralih kepada perulangan for. Perulangan for di sini digunakan untuk pertukaran tempat dari nilai ruas kanan dan kiri, karena nilai yang lebih besar ditaruh di sebelah kanan, sedangkan nilai yang lebih kecil ditaruh di sebelah kiri selama kondisi memenuhi. Jika nilai R lebih besar dari nilai R dalam kurung kurawal K ditambah gap atau jarak, maka akan dijalankan ke program selanjutnya. Integer exchange sama dengan R dalam kurung kurawal K, yaitu di mana nilai exchange atau tukar belum mempunyai nilai, jadi kita beri nilai dengan R dalam kurung kurawal K. Selanjutnya, R dalam kurung kurawal K ditambah gap sama dengan exchange, kemudian data R dalam kurung kurawal K ditambah gap dikasih nilai exchange atau R dalam kurung kurawal K yang sudah kita eksekusi terlebih dahulu pada coding di atas atau sebelah kiri. Selanjutnya n sama dengan false. Nah, jadi itu adalah pseudocode cell sort yang akan saya gunakan nanti ketika saya akan membuat program pada Java. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang program algoritma cell sort yang diterapkan pada Java yang sudah saya buat. Nah, jadi ini adalah program yang sudah saya buat. Saya menggunakan perulangan for, while, dan percabangan if untuk melakukan eksekusi dari algoritma cell sort. Ketika kita menjalankan program ini, maka outputnya
berupa input masukan jumlah data. Nah, di sini saya menggunakan inputan. Ketika saya sudah menginputkan jumlah data yang saya inginkan, misalnya saya menginginkan jumlah datanya yaitu 8, maka program akan berjalan kepada perulangan for selanjutnya, yaitu masukkan data ke 1. Ketika data ke 1 sudah saya inputkan datanya, misalnya 30 seperti pada di layar, maka program akan berlanjut memerintahkan kita untuk memasukkan data ke-2 sampai dengan data ke-8. Nah, saya akan menjelaskan step by step bagaimana cara eksekusi program tersebut. Untuk bisa menginputkan data sendiri, jadi saya memberikan coding pada baris kedua, yaitu import java.until.scanner. Ini digunakan untuk mengambil input dari keyboard. Selanjutnya pada baris ke 15, yaitu system.out.print, masukkan jumlah data. Ini nanti akan menjadi menu awal. Selanjutnya saya menggunakan variabel array atau ARR, saya beri nama R supaya lebih singkat, dengan tipe data integer. Pada baris ke-18 saya menggunakan perulangan for, di mana integer L sama dengan 0, kemudian L kurang dari R.length, L increment selama ini digunakan selama R belum memenuhi sebanyak jumlah masukan, maka akan selalu ditambah 1 dengan menggunakan increment. Selanjutnya pada baris ke 19, yaitu system out print, masukkan data ke ditambah L ditambah 1, maka hasil dari perulangan di atas akan dieksekusi pada program ini, di mana nanti output yang keluar berupa masukan data ke L ditambah 1 yang diawali dengan dari angka 1, karena L sama dengan 0 ditambah 1 hasilnya adalah 1. Kemudian R dalam kurung kurawa pada baris ke-20 ini digunakan untuk inputannya, tetapi dengan cara berurutan sesuai dengan jumlah data yang kita masukkan. Selanjutnya pada baris ke-22. Fungsi ini digunakan untuk mengeluarkan tulisan berupa data sebelum diurutkan. Pada baris ke-23 saya menggunakan perulangan for lagi dengan logika yang sama. Fungsi perulangan for di sini digunakan untuk menampilkan isi data dari indeks nanti. Seperti contohnya masukkan data ke 1. Selanjutnya pada baris ke-24, coding ini digunakan untuk menampilkan pengeluaran data dari hasil perulangan for di atas. Nah, pada baris ke-26, rumus cell sort. Di sini saya menggunakan integer dengan variabel gap. Gap di sini merupakan jarak sama dengan R.length. Jadi gap diberikan nilai dengan variabel gap ini digunakan untuk menentukan jarak. Nah, jadi pada baris ke-26 ini in gap diberikan nilai kepada gap diberikan nilai
pada r.line. Selanjutnya saya menggunakan variabel tipe data boolean dengan variabel n. Tipe data boolean ini digunakan untuk menentukan nilai false dan true. Selanjutnya saya pada baris ke-28 saya menggunakan perulangan while. Perulangan while adalah untuk melakukan tugas berulang selama pernyataan kondisional tertentu adalah bernilai benar di mana jika jarak atau gap besar dari 1. Dengan rumus gap bagi sama dengan 2, ini sama juga dengan gap sama dengan gap dibagi 2. Pada baris ke-31, fungsi ini bermaksud adalah selama belum n atau berakhir, maka program akan dilanjutkan terus. Selanjutnya pada baris ke-33, perulangan for di sini digunakan untuk pertukaran tempat dari nilai ruas kanan dan kiri karena nilai yang lebih besar ditaruh di sebelah kanan sedangkan nilai yang lebih kecil ditaruh di sebelah kiri. Selama kondisi memenuhi, selanjutnya saya menggunakan percabangan if pada baris ke-34. Jika nilai R lebih besar dari nilai R dalam kurung kurawal K ditambah gap, maka akan dijalankan ke program selanjutnya. Selanjutnya pada baris ke-35 terdapat integer exchange sama dengan R dalam kurung kurawal K, yaitu di mana nilai exchange atau tukar belum mempunyai nilai, jadi kita beri nilai dengan R dalam kurung kurawal K. Kemudian pada baris ke-37 dikasih nilai R dalam kurung kurawal ditambah gap sebelah kanan. Selanjutnya pada baris ke-44, pada baris 43 ini saya gunakan untuk memberi jarak pada tampilan. Pada baris ke-44 keluaran ini merupakan coding yang akan menampilkan kalimat berupa data setelah diurutkan. Selanjutnya di sini saya juga menggunakan perulangan for. Perulangan yang digunakan untuk menampilkan hasil dari cell sort. Nah, jadi itu adalah penjelasan secara singkat tentang program algoritma cell sort yang diterapkan pada Java yang sudah saya buat. Nih, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang flowchart dari cell sort yang sudah saya buat, yaitu dari start atau mulai. Ketika kita memulai program, maka kita disuruh menginput nilai. Nah, input nilai ini merupakan sebuah proses. Setelah kita menginputkan nilai, maka program akan memilih atau menentukan jarak dari nilai yang sudah kita masukkan tadi. Ketika kita sudah menentukan jaraknya, maka jika nilai program akan diproses pada while, di mana jarak besar daripada 1. Jika nilai pada ruas kiri lebih besar daripada ruas kanan, maka
akan ditukar, yaitu pada proses swap values, nilai akan ditukar dengan rumus get dibagi sama dengan 2. Jika nilai sudah memenuhi syarat, maka akan keluar outputan. Tapi jika pada proses program berjalan, nilai pada ruas kiri itu lebih kecil daripada di ruas kanan, maka hasilnya akan langsung keluar, ya outputannya langsung keluar, maka programnya akan berhenti. Nah, untuk lebih memahaminya lagi, bagaimana sih tahapan penyelesaian dengan algoritma Salsot itu? Saya memiliki data sebanyak 8 dengan nilai 30 pada indeks ke 0, yaitu 30, 62, 53, 42, 17, 97, 91, 98. 30 ini merupakan indeks ke 0, 62 merupakan indeks ke 1, 53 merupakan indeks kedua, 42 merupakan indeks ketiga, 17 merupakan indeks keempat, 97 merupakan indeks kelima, 91 merupakan indeks ketujuh, keenam, 38 merupakan indeks ketujuh. Jadi proses pertama kita harus menentukan jaraknya terlebih dahulu dengan rumus N dibagi 2 ditambah 1, yaitu 8 dibagi 2 ditambah 1 sama dengan 5. Perhatikan pada indeks ke 0. Dengan nilai 30, jadi pasangannya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, yaitu 97, jadi 30 dipasangkan dengan 97. Berhubung 30 ini lebih kecil daripada 97, maka nilainya tetap. Selanjutnya 62 pada indeks ke-1, 62 akan dipasangkan kepada indeks yang terdapat pada 6, yaitu dengan nilai 91. 62 ini lebih kecil daripada nilai 91, jadi nilainya tetap. Selanjutnya pada indeks kedua, 52 akan dipasangkan dengan indeks ke-7. 53 ini lebih besar daripada 98, maka nilainya akan ditukar. Hasilnya akan hasil dari proses pertama tadi akan seperti pada gambar di bawah ini. Nah, selanjutnya proses kedua. Untuk menentukan proses kedua, kita harus menentukan jarak dengan rumus sama dengan N dibagi 4 ditambah 1 sama dengan 8 dibagi 4 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi jaraknya yaitu 3. Jadi perhatikan pada hasil dari proses pertama terlebih dahulu. Indeks ke 0 yaitu 30 akan dipasangkan kepada indeks ke 3 dengan nilai 42. 30 itu lebih kecil daripada 42, jadi nilainya tidak perlu ditukar. Kemudian 42 akan berpasangan dengan angka nilai 91. Berhubung 42 ini lebih kecil daripada 91, maka nilainya tetap tidak perlu ditukar. Kemudian pada indeks ke-1 dengan nilai 62 akan berpasangan dengan nilai pada indeks keempat dengan nilai 17. Berhubung 62 ini lebih besar daripada 17, maka nilainya akan ditukar. 62 diletakkan pada
kolom yang terdapat pada 17. Selanjutnya 62 akan ditukar lagi dengan nilai yang ada terdapat di indeks 7 dengan nilai 53. 62 lebih besar daripada 53, maka nilainya akan ditukar. Selanjutnya, pada indeks ke-2 yang terdapat nilai 38 akan berpasangan dengan indeks ke-5 dengan nilai 97. Berhubung 38 ini lebih kecil daripada 97, maka nilainya tetap. Nah, hasilnya kan seperti ada gambar di bawah ini, yaitu 30, 17, 38, 42, 53, 97, 91, 62. Selanjutnya, proses ketiga. Kita harus menentukan jarak, di mana dengan rumus N dibagi 8 sama dengan 8 dibagi 4 sama dengan 1. Perhatikan gambar yang terdapat di bawah proses kedua atau hasil dari proses kedua. 30 akan di 30 akan dipasangkan dengan 17. Berhubung 30 ini lebih besar daripada 17, maka nilainya akan ditukar. 17 akan diletakkan pada indeks ke-0, sedangkan 30 akan diletakkan pada indeks ke-1. Selanjutnya 30 ini lebih kecil daripada 38, maka nilainya tetap. Kemudian 38 lebih kecil daripada nilai 42, maka nilainya tetap. 42 lebih kecil daripada nilai 53, maka nilainya tetap. 53 lebih kecil daripada nilai 97, maka nilainya tetap. 97 nilainya lebih besar daripada 91, maka nilainya ditukar. 97, kemudian berhubung tadi kita sudah menukarnya, 91 ditukar dengan 97, jadi nilai yang terdapat di 91 ini menjadi 97. 97 akan ditukar dengan nilai yang terdapat di 62. Jadi 62 ditukar menjadi dengan 97. Nah, berhubung nilai 62 tadi masih berada pada indeks ke-60, indeks ke-6, dan 62 ini lebih kecil daripada indeks ke-5. Jadi prosesnya akan dilakukan lagi sampai hasilnya benar-benar tersusun dari kecil ke besar. Hasilnya akan seperti pada gambar di bawah ini. Oke, baiklah. Sekarang kita akan melakukan implementasi atau studi kasus yang sudah saya kerjakan programnya. Baiklah, kita akan merun. Setelah kita merunning, kita akan mencoba implementasi dari program CellShot tadi. Saya akan memasukkan nilai yang sama yang terdapat pada PowerPoint tadi, yaitu dengan jumlah data 8. Data pertama 30, data kedua 62, data ketiga 53, data keempat 42, data kelima 17, data ke-6 97, data ke-7 91, data ke-8 38. Nah, jadi ini merupakan data yang belum diurutkan, dan ini ketika kita sudah melakukan algoritma CellShot.
Baiklah, itu adalah penjelasan tentang algoritma Salsot. Saya memohon maaf jika banyak kekurangan yang terdapat pada penjelasan saya dari awal sampai akhir ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.